Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, sehingga apabila kita menghitung nikmat itu, niscaya kita tidak akan bisa menghitung nikmat itu, karena saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Untuk itu mari kita ikrarkan dengan baca tahmid bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di antara kenikmatan itu yaitu Allah masih memberikan kepada kita kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang selalu kita tunggu-tunggu. Nah, dengan selalu berucap, kalau kemarin-kemarin di masjid-masjid sering kita dengarkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, ini sering sekali kita ucapkan. Bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pahala, dan juga penuh dengan ampunan. Nah, juga barokah. Mungkin berkah yang langsung anak rasakan apa diantaranya dengan hadirnya bulan Ramadan. Nah, mungkin diantaranya libur sekolahnya lumayan panjang, ya kan anakku semuanya. Nah, terus besok di akhir Ramadan biasanya kalau anak-anak akan banyak apa? Karena silaturahim, banyak uangnya. Nah, banyak uang ini adalah salah satu berkah adanya bulan Ramadan. Anak-anakku semuanya, yang kedua sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajari kita, yang telah membawa kita dari suatu zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menuju zaman Islam, zaman yang penuh dengan cahaya Islam, terang benderang, dan mudah-mudahan kita termasuk kaumnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, di bulan ini, ya di bulan Ramadan ini kita belajar berpuasa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga kita harus bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau bisa mengurangi kualitas puasa kita, atau bisa membatalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, jadi bukan hanya menahan itu saja, bukan hanya menahan makan dan bukan hanya menahan minum, tapi juga kita harus bisa menahan dari semua perbuatan yang bisa mengurangi nilai puasa kita, atau bahkan puasa kita menjadi batal. Nah, tentunya semua orang itu yang berpuasa itu berharap agar puasanya itu diterima oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kalau puasa diterima, pahalanya sangat-sangat luar biasa. Ya. Luar biasa sekali. Tapi ingat sabda Rasul yang mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia itu hanya mendapatkan haus, mendapatkan lapar. Nah, anak-anakku ada yang sudah hafal hadisnya bagaimana? Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal athos. Nah, mungkin di sekolah di kelas berapa, kelas 5 atau kelas 6 sudah dipelajari ya. Apa ini maksudnya? Jadi betapa banyak orang yang berpuasa tetapi ia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Loh, kok bisa ya anakku semuanya? Sudah capek-capek kita puasa, sudah lapar, sudah haus, tapi kok bocor, artinya tidak dapat pahala. Nah, mengapa? Ya. Nah, mungkin puasa kita itu baru hanya menahan makan dan minum. Nah, tetapi lisan kita masih berkata-kata yang kasar, masih suka menyakiti orang, atau masih berbohong, atau kalau di sekolah anakku masih suka mengganggu teman kita. Nah, puasa itu kalau kita masih berbuat demikian bisa mengurangi dari nilai puasa atau bahkan bisa membatalkan puasa. Anak-anakku semua, puasa itu bagaikan kita membawa botol pahala. Nah, botol pahala. Kalau kita tidak bisa menjaga sikap, maka botolnya itu bisa bocor pelan-pelan. Nah, kalau sudah bocor, apa yang terjadi? Isinya akan habis. Nah, tuh anak-anakku yang hebat, juga para ulama menjelaskan bahwa banyak sekali tanda-tanda puasa ya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa ya diantaranya anakku semuanya? Yang pertama diantaranya, jadi setelah bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan itu berlalu atau meninggalkan kita tetap istiqomah dalam beribadah. Kita tetap rajin ibadahnya, rajin membaca Al-Qur'annya, rajin sholat berjamaahnya, bahkan puasa sunnahnya, persis seperti dia di bulan Ramadan. Nah, jadi salah satu ciri orang yang diterima ibadah puasa itu, jadi ketika puasa Ramadan telah berlalu, ibadah dia pun tetap berjalan. Nah, bayangkan coba kalau begini, kalau kita berkata misalnya Ramadan telah berlalu, kita berkata alhamdulillah selesai, bisa bebas lagi. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, ini sangat berbahaya. Berarti dia merasa terbebas dari belenggu ibadah Ramadan. Tetapi kalau kita berkata, ya Allah, aku ingin seperti bulan Ramadan, biar ibadahku terus semakin meningkat, aku ingin tetap rajin beribadah. Nah, inilah salah satu tanda ibadah puasanya itu diterima, yaitu dengan sikapnya. Ya, sikapnya dia semakin rajin beribadah. Karena orang yang puasanya diterima, ya, biasanya itu anakku semuanya lebih rajin, lebih baik, lebih semangat dalam berbuat kebaikan, bukan sebaliknya. Nah, anak-anakku yang hebat, ya, tanda berikutnya, di antara tanda berikutnya adalah hati kita ini menjadi lebih baik. Nah, ini di antara tanda-tanda
diterimanya puasa kita di bulan Ramadan. Jadi setelah berlalunya Ramadan itu hati kita menjadi lebih baik. Misalnya kalau sebelumnya suka marah, nah, siapa yang di sekolah suka marah anakku semuanya? Dengan temannya sedikit marah, maka setelah Ramadan ini dia lebih bersabar. Misalnya kalau dulu di sekolah kemarin seringnya itu senengannya itu mengejek teman, menghina sehingga ada yang sampai nangis. Nah, sekarang setelah Ramadan berlalu ini lebih lembut, lebih santun, ya kasih sayangnya muncul. Nah, itu. Misalnya kalau dulu sebelum Ramadan itu sholatnya masih malas, membaca Al-Qur'annya malas. Nah, setelah Ramadan ini lebih rajin. Nah, jadi Ramadan ini adalah bulan tarbiyah atau bulannya latihan. Nah, latihan. Kalau latihannya berhasil, setelah Ramadan kita jadi pribadi yang lebih baik. Nah, anak-anakku yang hebat, anakku yang soleh dan solehah, ya. Kalau setelah puasa kita masih suka berbohong, masih suka bertengkar, masih suka berkata yang buruk, ya, berarti kita perlu memperbaiki diri. Nah, jangan sampai Ramadan lewat begitu saja tanpa ada perubahan. Maka ayo di bulan Ramadan ini kita mentarbiyah diri, mendidik diri kita, nah, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, ya. Karena puasa yang hebat bukan hanya kuat menahan lapar, tetapi kuat juga menahan amarah, kuat menahan mulut, dan kuat menahan sikap. Nah, baik anakku yang hebat dan anakku yang soleh, mari kita berdoa. Semoga Allah menerima puasa kita. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang rajin beribadah, baik akhlaknya, lembut hatinya, dan selalu cinta kepada kebaikan. Nah, Ustaz di sini sebelum menutup kajian ini tak kasih pantun ya anak semuanya. Baik. Pergi ke madrasah dengan hati gembira, belajar ilmu penuh semangat, puasa dijaga sampai selesai Ramadan tiba, agar pahala penuh, tak ada yang bocor sedikit pun wahai sahabat. Nah, mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.